produk masa lalu di mana kita seringkali oleh nenek kita dulu ya, mbah-mbah kita dulu itu selalu jangan ke sana nanti ini, jangan ke situ nanti ini kan gitu ya. Nah, salam budaya. Bertemu kembali dengan Jayakarta News Channel bersama Tete Rizky dan Romo Gede Mahesa dalam mitos, fakta, logika, dan spiritual. Kali ini kita akan berbincang seputar benarkah rumah yang kosong itu selalu ada hantunya. Karena apa? Karena mitosnya selalu ada cerita, sering ada cerita. Mitosnya sering ada cerita bahwa rumah yang lama tidak dihuni atau rumah yang lama kosong itu biasanya ada penghuninya, ada hantunya. Benarkah demikian? Kita akan bertanya kepada Romo Gede Mahesa. Apa kabar, Romo? Baik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ke sedulur semua, Romo, tentang mitos adanya hantu di rumah kosong. Rumah yang lama tidak dihuni, tidak terawat, itu lama-lama akan dihuni oleh makhluk lain. Orang mengatakan itu hantu. Ini sebenarnya gimana? Kalau menurut cerita, kayaknya bukan hanya rumah kosong ya, tapi rumah tua yang rusak, ya kan? Kemudian ditinggal, kemudian rumah yang pokoknya habis kebakaran atau apa. Atau ada rumah yang sebelumnya pernah ada kejadian yang mengerikan begitu ya. Itu kemudian muncul mitos-mitos seperti itu. Nah, ini sebenarnya bagaimana, Romo? Sebenarnya ya itu kalau jawaban singkat adalah bayangan orang itu sendiri. Karena gini, kalau masyarakat kita kebanyakan itu melihat kemudian menarik kesimpulan dengan kesan itu dari apa yang dilihat, apa yang nampak, ya kan? Bukan berpikir dulu, oh ini bagaimana seperti itu. Dan masyarakat kita itu kebanyakan mudah menerima cerita tanpa berpikir logika, tanpa meninggalkan akal sehat. Menerima terus meninggalkan akal sehat, ya kan? Jadi, awas, hati-hati. Rumah itu dulu orangnya mati semua karena kebakar. Bayangan seseorang itu pasti langsung kebakar, kemudian rumahnya itu terus jam yang ada adalah pasti dong membayangkan orang yang kebakar itu. Terus posisi duanya, seremnya. Nah, belum membuktikan rumah itu udah terbayang itu. Diceritani saja sudah terbayang gitu ya. Mungkin kalau tidak diceritain akan beda. Dia pasti akan menyelidiki kok kosong ya, kenapa ya? Gitu kan. Sayang sekali, jadi kotor kayak gini. Rumah bagus-bagus kok jadi kotor kan gitu. Betul. Ya kan? Jadi kebanyakan boleh dibilang ya. Kalau secara logika semua rumah yang kosong dan gelap itu sebetulnya ya biasa-biasa saja. Yang membuat berhantu, yang membuat rumah itu ada penunggunya karena pemikiran seseorang itu sendiri. Pemikiran seseorang itu sendiri, imajinasi hasil dari pemikiran itu sendiri. Jadi baru melihat kelihatan sudah serem, mereka-reka sudah mereka-reka sudah takut duluan, gitu kan? Padahal di zaman sekarang ini itu semua perlu penelusuran. Coba bayangin ya,
Ya. katanya angker atau apa banyak kan tempat-tempat angker, mungkin kegusur buat Ya. apartemen, kegusur Ya, buat ya. pertokoan itu Betul, ya. banyak, dan hasilnya ya tidak ada apa-apa. Itu kalau kita berpikir secara realistis. Tapi kalau kemudian kita berpikir dengan imajinasi dan kita terjebak dengan imajinasi yang Ya, negatif gitu negatif, ya. tentunya yang muncul akan hal-hal yang negatif seperti itu. Kenapa kok nggak bayangin yang indah-indah? Bayangin yang serem-serem. Kan tidak semua energi itu serem. Energi Ya, itu ya. bagus-bagus. Ya. Hanya kita mengimajinasikan serem, jadinya ya serem. Itu kan sudah sugesti. Ya. Ketika sugesti sudah, misalkan gini, ada satu tempat, Ya. Tete nih, Bu, rumah itu tak ceritain bahwa rumah itu sejarahnya gini yang serem-serem ya. Iya, iya. Bu berani nggak? Iya. Misalkan gitu. Iya. Berani bener, ya. Tapi Terus, sudah mikir dulu. nah udah mikir dulu kan? Iya, kan? iya, iya, iya. Ntar tak tinggal di situ deh. 1 jam tak ini, pasti udah karena ini sudah Iya, iya. kena kok kan. Tapi memang energi itu ada. Tapi energi yang ada itu kan tidak hanya di tempat gelap atau tempat Yes, kosong, ya kan? di tempat terang Di mana-mana pun ada ya energi Iya itu kan? ya. Di rumah mewah ada, Ya. di gubuk kecil ada, di rumah lagi dibangun ada, di rumah yang hancur-hancuran juga ada. Ya. Jadi menyikapi itu dengan sesuatu kebaikan, pola mindset. Ya. Kita ya. jangan mudah tersugesti dulu, ya kan? Percuma dong semua mempunyai satu keyakinan kepada Pada Tuhan. Tuhan, ya kan? Pakai akal sehat, pakai logika kita. Sekali lagi ya, tidak semua ya, hal-hal buruk itu ada di tempat-tempat jelek. Tadi gitu sudah kita sampaikan, di tempat terang seperti ini pun ada. Tempat yang orang mengatakan indah pun ada. Ada, Ya. gitu loh. Ya. Namun hal itu tentunya munculnya tidak diduga. Tidak, belum kita mau jalan, wah jalan sini dulu katanya ini ya udah, belum udah gitu. Ya, Kalau ya, ya. istilahnya belum maju perang udah bayangin Iya, mobil. iya, betul. Nah, Romo, sebenarnya seperti tadi ya, kalau orang mengatakan berhantu dan sebagainya, itu kan karena suges Sugesti, negatif yang kita terima kan Iya, gitu ya, iya. yang kita terima kemudian kita menjadi percaya bahwa di situ ada sesuatu yang tidak baik menurut kita kan. Tetapi untuk masyarakat yang tidak tahu sama sekali itu malah kadang-kadang karena ketidaktahuannya itu malah tidak mau tidak apa-apa gitu ya. Sekarang gini, logika. Itu tempat sepi. Dulu kuburan itu sepi kan? Ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat kuburan sekarang itu sekelilingnya kan rumah-rumah Betul, kampung, ya, ya kan? ya. Terus gimana itu ceritanya? Iya, malah ada yang di Jawa Timur nisannya dicat. Dicat warna-warni kayak arena TK gitu. Jadi Itu mungkin maksudnya untuk menghilangkan kesan seram itu tadi ya. karena orang kita itu gampang terkena sugesti ya, mudah diceritain, mudah percaya pada sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Nah, Ya. itu memang kelemahan karena jika ini sejak Tapi dahulu kala itu sebenarnya kan kita menjadi mudah tersuges hal-hal yang negatif itu kan sebenarnya sepertinya loh ini Romo, sepertinya kan produk masa lalu tadi. Produk masa lalu di mana kita seringkali oleh nenek kita dulu ya, mbah-mbah kita dulu itu selalu jangan ke sana nanti ini, jangan ke situ nanti ini kan gitu ya. Nah, itu kemudian kalau yang lahiran
era-era sekarang ya sudah nggak percaya lagi gitu ya, sudah listrik sudah ada, informasi-informasi bahkan kalau di video-video itu kadang-kadang ada istilahnya hantu untuk mainan ya gitu ya. Sekarang kan banyak ya Romo yang seperti itu. Nah, anak-anak menjadi tidak percaya, tetapi tetap ada juga yang masih percaya. Nah, itu ada di masyarakat pedesaan biasanya. Nah, sekali lagi mungkin itu kaitannya dengan pendidikan itu ya Romo. Produk masa lalu dan pendidikan yang artinya gini, sekarang ini kalau dulu orang memberi larangan, membuat larangan dengan sugesti negatif, sekarang kita balik. Kita memberikan sugesti dengan positif, kan? Bahwa rumah hantu itu ada jika pikiranmu sudah ada pemikiran hantu. Kemudian dari pemikiran menimbulkan bayangan, ya kan? Artinya jika kita tidak mempunyai pikiran negatif, maka yang hadir adalah pikiran positif, yang baik-baik saja, yang baik-baik gitu. Seperti contoh ada gini, misalkan di Jakarta itu ada makam Jeruk Purut, ya. Kemudian makam rumah Pondok Indah, ya kan? Itu hebohnya seperti apa, ya? Ceritanya seperti apa? Nah, dari cerita yang mulut ke mulut ini, itu pasti orang yang boro-boro yang takut, yang setengah takut aja sudah bisa membayangkan. Kecuali orang yang berani, oh iya ya, gini-gini, oh rumahnya biasa aja, aku mau tuh, berapa tuh harganya gitu. Jika ada cerita-cerita, wah dijual susah ini, saya rasa tidak ya, mungkin menjualnya terlalu mahal, sehingga nggak laku. Jadi terkadang melupakan hal-hal yang rasional, di luar nalar, di luar nalar. Intinya ya, ketika melihat rumah yang tidak bagus, bangunan tua yang tidak bagus, berpikirlah positif. Karena banyak bangunan-bangunan tua kita di Indonesia ini yang menjadi sejarah, seperti candi-candi, ya kan, masjid, ya kan, masjid. Akhir dulunya seperti apa ketika ditemukan, hancur berantakan, serem gitu. Setelah jadi ya indah, tinggal bagaimana niatnya, mau membangun atau mau membuat sesuatu. Dan memang karena di media kita banyak pertunjukan yang seram-seram, ya kan, CCTV, bermain-main dengan hantu, istilahnya gitu ya. Monggo silakan, ini zaman sudah pesat sekali. Jika itu bisa direkam, kenapa nggak diajak main sinetron? Kan gitu, ya kan? Tidak mudah merekam energi semacam itu. Saya percaya dengan energi, saya percaya dengan energi itu ada. Saya sampaikan kenapa namanya energi, sudah pernah saya katakan, saya tidak mau menggunakan istilah hantu. Karena hantu itu hanya ada dalam pikiran, hanya energi positif dan negatif. Tapi jika kita selalu berpikir positif, yang hadir positif. Seperti halnya manusia, manusia itu ada sisi baik dan sisi buruk. Mereka pun juga seperti itu, gitu loh. Ketika ada sisi baik dan sisi buruk. Ketika sisi buruknya yang kita munculkan terus, ya jadinya tindakannya buruk ya. Kenapa? Pernah kita bahas kalau nggak salah. Kenapa membayangkan orang bertaring gitu? Padahal mungkin ya wanita bertaring. Padahal mungkin gingsel gitu ya. Kalau bayangin wanita gingsel kan cakep, bertaring. Ya, berarti kan itu imajinasi masing-masing kan gitu. Imajinasi. Nah, imajinasi masing-masing itu kan karena dibumbui dengan rasa takut dan sebagainya kan gitu ya. Yang jelas gini, untuk para pecinta rumah tua ya. Jika mau belilah, ya kan. Jangan berpikir hal buruk, ya kan. Sebab yang namanya hantu, setan,
apalagi setan. Ya. Setan itu ada di tempat keramaian, ya kan? Ya, betul. Di tempat sepi ada, di Ya. keramaian ada. Ya. Jadi ingin beli, belilah, bahwa berpikirlah positif, berpikir positif. Energi memang ada, kita pun mempunyai energi positif dan negatif. Di sana pun juga ada. Jadi rumah tua, pabrik tua yang sudah tidak kepakai memang menguntungkan, beli-beli aja. Ya. Namun kembali tentang energi. Nah, jika membayangkan sesuatu yang tidak baik, ya kan, hantu, setan, nah, buat para penonton kita nih, ya kan, para penonton kita nih harus waspada nih. Coba serius. Karena saya tadi sudah menyampaikan bahwa hantu di rumah itu bisa tidak ada, karena tergantung pikiran kita, kemudian imajinasi kita. Nah, sekarang bayangkan di belakang Anda itu siapa? Baik, terima kasih Romo. Demikian obrolan kita tentang rumah hantu. Jangan rumah berhantu. Jangan takut untuk membeli rumah kosong. Jangan takut untuk membeli gedung-gedung tua yang kosong. Kalau memang ada duit ya beli saja. Ya. Sampai jumpa. Salam budaya.